Halo guys, ini sayur kecipir. Ada yang menyebut juga sayur sipir. Kalau di daerah kalian namanya sayur apa ya? Ini sangat langka sekali di sini. Hai, sahabat SDY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, video kali ini tentang 3 macam sayur bahan kecipir ya. Pertama, kecipir tempe santan. Ini bahan-bahannya ya, ada tempe, terus kecipirnya kita gunakan sedikit saja teman-teman, dan ada bahan lain. Nah, yang kita sudah persiapkan seperti ini ya, dipotong, tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil ya, dan yang pastinya sesuai selera sendiri. Nah, ini daun bawang, cabai merah dan cabai hijau, cuma untuk hiasan saja ya teman-teman, karena cabenya tidak pedas. Dan ini bahan-bahan lain: bawang merah, bawang putih, jahe dan daun salam. Ini kecipirnya yang sudah dipotong supaya nanti lebih lunak. Terus kita tambahkan santan kental ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga ditambah dengan gula pasir, kaldu jamur, dan garam. Kemudian kita lanjut ke proses pemasakan. Let's go. Masih seperti biasa, pertumisan ya. Kita tumis-tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan jahenya teman-teman. Bisa juga untuk dengan cara diulek ataupun dihaluskan ya, sesuai selera teman masing-masing. Kemudian tempenya juga kita tumis sebentar. Nah, dan alhamdulillah ini tempenya masih baru ya teman-teman, jadi belum terlalu matang, masih lunak lah, lebih enak rasanya. Kita tumis-tumis sebentar, baru nanti kita tambahkan, kita tuangkan irisan dari kecipirnya ya. Nah, ini sayur kecipirnya masih muda teman-teman, jadi nanti masaknya juga tidak usah terlalu lama. Tambahkan sedikit air panas ya, supaya nanti tidak lengket di penggorengannya. Kemudian daun salamnya, dan tambah lagi sedikit air supaya lebih lunak ya. Baru kita tambahkan dengan bumbu yang sudah disiapkan tadi ya, gula pasir, kaldu, dan juga garam. Kemudian kita tunggu sebentar sampai nanti agak mendidih ya teman-teman. Di daerah kita sayur kecipir ini mudah sekali didapat ya, bisa membeli ataupun menanam sendiri teman-teman. Nah, sambil menunggu agak lunak, kita encerkan dulu santannya ya. Kita tambah dengan air panas ataupun air hangat. Kemudian kita lihat dulu sayurnya teman-teman. Kalau sudah agak lunak ya, bisa kita tuangkan santannya. Tapi ingat loh, kalau sudah ditambahkan santannya harus hati-hati, harus sambil diaduk ya, takutnya nanti kalau santannya pecah. Ini saya gunakan sedikit santan ya, bagi teman-teman yang suka dengan rasa gurihnya santan, bisa ditambahi lagi supaya nanti lebih kental ataupun nanti air santannya lebih banyak. Yang pastinya jangan lupa untuk tes-tes rasa, jangan sampai keasinan loh ya. Kira-kira ini sudah cukuplah matangnya teman-teman, bisa untuk diangkat, kita pindahkan ke piring. Nah, cantik sekali ya, lezat ini teman-teman, tidak usah masak lauk pun sudah cukup dengan ini ya, karena tempe juga mengandung protein, jadi sudah lengkap lah. Ini ada cabenya juga, bisa untuk hiasan di atasnya. Selamat mencoba ya teman-teman, bisa dicoba untuk masak di rumah untuk keluarga, yang pastinya enak sekali.
Yang kedua, ini gado-gado kecipir teman-teman. Nah, kita tambahkan dengan daun ubi ya. Daun ubi juga sangat baik untuk kesehatan, untuk melancarkan pencernaan. Nah, kita cuci dulu ya, dan nanti kita potong-potong sesuai dengan selera supaya nanti mudah untuk merebusnya. Nah, ini kira-kira cukup ya, karena untuk makan 2 orang saja. Ini yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita potong-potong. Nah, seperti ini juga boleh teman-teman, agak tipis sedikit ya, supaya nanti merebusnya lebih cepat. Kemudian daun ubinya juga jangan lupa untuk dicuci lebih bersih lagi ya, karena biasanya di dalamnya itu ada sedikit tanah ataupun kotoran. Kemudian untuk pelengkapnya ditambah dengan sedikit toge. Kita tambahkan sedikit garam ya di perebusannya supaya nanti sayurnya lebih mudah lunak. Pertama yang kita rebus ini taugenya dulu ya. Setelah lunak baru nanti kita rebus kecipirnya teman-teman, supaya nanti airnya ini juga masih bersih ya. Kita rebus-rebus kira-kira agak matang, separuh matang, kita tuangkan daun ubinya teman-teman, kita rebus bersama-sama, tidak apa-apa, karena ini daun ubi juga sifatnya lebih mudah lunak ya. Kalau kecipirnya memang harus perlu rebus agak lama. Ini kira-kira sudah lunak ya, sudah bisa untuk diangkat dan ditiriskan. Tuh kan, meskipun dimasak lunak, warnanya tetap hijau ya, tetap cantik. Kemudian kita satukan. Nah, nanti untuk bumbunya kita gunakan bumbu gado-gado teman-teman, karena ini tidak pedas ya. Tambahkan dengan air panas, lalu kita siramkan di atasnya. Tuh kan, praktis sekali. Dan sayur yang kedua sudah selesai, siap untuk disajikan ya. Ini kecipir bumbu gado-gado, bisa dicoba loh, wangi dengan rasa jeruk nipis ya. Teman-teman penasaran ya, silahkan mencoba ya di rumah. Kemudian sayur yang ketiga, kecipir bumbu urap. Kita siapkan bahan-bahannya. Jangan lupa untuk ditambahkan dengan kencur ya teman-teman. Karena ini beli kencurnya sangat-sangat mahal. Dan kebetulan di toko Indo saya bisa membelinya karena tidak mesti ada ya, kita gunakan sedikit saja. Nah, satu kotak seperti ini tadi sudah saya ambil sedikit teman-teman, harganya 85 NT, kalau dirupiahkan 40.000 lebih lah. Terus kita tambahkan dengan ini ya, sayur bayam merah, ada ini nanti kelapa keringnya, kelapa parut kering, nanti bisa kita gunakan sebagai bumbu urapnya. Nah, tadi proses pengulekannya tidak saya video ya teman-teman. Ini beda dengan teman-teman biasanya kalau membuat urap ya, kayak saya sengaja membuat bumbunya bumbu kasar saja supaya nanti masih kerasa dari kencur dan bawang putihnya ya. Kira-kira seperti ini teman-teman, ini bumbu kasar saja. Nah, dan sayur yang sudah kita cuci dan sudah kita potong ya, nanti kita siapkan untuk direbus satu persatu. Karena itu ada bayam merah, jadi yang sayur putih-putih kita rebus dulu ya. Ini kubisnya kita rebus teman-teman, karena kubisnya ini harus direbus dalam waktu yang agak lama ya, supaya nanti lebih lunak.
Kalau sudah setengah matang kubisnya, kita masukkan ke cibirnya supaya nanti matangnya bersamaan. Nah, sambil menunggu itu matang, kita siapkan dulu nanti mau goreng tempe asin ya. Sedikit saja teman-teman. Nah, itu kan sudah selesai. Kita bisa masukkan cambahnya ya, supaya nanti lebih lunak sedikit cambahnya. Kita masaknya tidak usah terlalu lama, karena ini cambah lebih enak kalau masih agak kriuk-kriuk ya. Dan alhamdulillah sudah selesai, cepat sekali. Kita tiriskan teman-teman. Kemudian yang terakhir, kita rebus sayur bayam merah. Dan jangan kaget ya, karena nanti di airnya pun berubah warna kemerahan teman-teman. Dan ini sayurnya juga mudah lunak ya, jadi tidak usah direbus dalam waktu yang terlalu lama. Kemudian kita tumis dulu, kita sangrai dulu ini kelapa serutnya dan tadi bumbu ya, bumbu urapnya kita tumis-tumis dulu teman-teman, supaya nanti lebih matang dan pastinya lebih wangi. Jangan lupa untuk ditambahkan dengan air panas ya, supaya tidak lengket di penggorengannya. Taburkan juga bumbunya teman-teman. Saya hanya menambahkan gula pasir dan sedikit garam ya. Kemudian tambahkan dengan air panas. Nah, kalau dirasa masih kurang bisa ditambahi lagi ya, tergantung nanti selera teman-teman semuanya. Urapnya ini mau yang kering atau agak berair atau agak basah ya. Kalau selera saya sih sukanya yang jangan terlalu kering teman-teman, karena nanti biar lebih enak ya dipadukan makan dengan nasi. Sambil kita tunggu ini selesai, ini matang, sambil sayurnya juga sudah kita persiapkan. Nah, kemudian bisa kita aduk ya, kita campurkan ya, bisa disebut juga dengan urap, ataupun kalau di daerah saya ini apa ya, hampir seperti sayur oblok ya. Ini cocok sekali untuk pelengkap nasi teman-teman, rasa gurihnya. Iya teman-teman, kalau bagi kalian yang suka dengan pedas, lebih enaknya lagi kalau urapnya ini dibuat yang lebih pedas ya. Tapi karena tadi saya hanya menggunakan sedikit cabai saja. Dan alhamdulillah sudah matang menu yang ketiga ya. Dari bahan kecipir, siap untuk kita sajikan teman-teman. Tuh kan cantik, dari bahan kecipir, daun kubis, daun bayam merah, dan sedikit tauge. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Nah, ini sayur urap ala estiwae, bisa dipadukan dengan tempe goreng ya. Selamat menikmati. Selamat makan bersama keluarga. Terima kasih sahabatku semua yang sudah menonton videonya sampai full. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.